Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Lian Haryatna. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini adik-adik sekalian masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan jauhi kerumunan ya, karena itu beresiko terkena paparan COVID-19 ya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Tidak menutup kemungkinan walaupun kita masih belajar di rumah. Artinya belajar tidak mesti hanya di sekolah, tapi di rumah, di masjid, di mana-mana. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap orang itu, setiap muslim wajib hukumnya dalam menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, langsung saja lanjut ke pembahasan materi yang akan dibahas adalah tema 1. Tema 1, hidup rukun. Di dalam tema 1 ada lagi yang dibagi menjadi beberapa subtema. Subtema 1 membahas mengenai hidup rukun di rumah. Subtema 2 membahas mengenai hidup rukun dengan teman bermain. Subtema 3 membahas mengenai hidup rukun di sekolah. Sedangkan yang terakhir, subtema 4, ada hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas hidup rukun di rumah. Coba perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hidup rukun. Hidup rukun, kalau kita cermati, artinya hidup rukun adalah damai. Yang pertama, damai, tidak bertengkar. Hidup rukun di rumah. Pastinya semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian bisa terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menjaga kerukunan di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Itu ya, pada halaman 2. Sekarang kita masuk kepada halaman 3. Halaman 3 itu membahas mengenai ungkapan, kata ungkapan. Ada 2 di sana ya. Buah tangan. Buah tangan maksudnya apa? Buah tangan bukan berarti buah yang ada di tangan, melainkan buah tangan maksudnya adalah oleh-oleh. Arti lain daripada oleh-oleh. Kita lihat di percakapan ayah, ibu, Mutiara, dan Udin. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, maksudnya apa? Lanjutannya adalah Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Ternyata buah tangan dari ayah adalah buku cerita dan mainan. Jadi oleh-olehnya apa dari ayah? Mutiara mendapat buku cerita, sedangkan Udin mendapat mainan. Lanjut, Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Setelah mendapat oleh-oleh dari ayah, maka sikap Mutiara dan Udin mengucapkan rasa syukur dengan cara apa? Berterima kasih. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Artinya mereka berdua damai, mereka berdua rukun, ya, tidak berebut, ya. Selanjutnya, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun.
Nah, di situ ada kata buah hati. Buah hati bukan berarti buah yang berbentuk hati, melainkan buah hati maksudnya adalah anak. Jadi ayah dan ibu memiliki anak, bukan memiliki buah yang berbentuk hati. Itu mungkin ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar berhitung. Pada halaman 5. Pada halaman 5, ayo berlatih. Di situ tertera satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi ada berapa tumpukan di sana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dijumlahkan menjadi 50. Dan sebelahnya ada berapa? Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. 50 ditambah 7 menghasilkan 57. Dan seterusnya ya. Itu ada contoh lagi halaman 6 juga. Nah, kita langsung ke halaman 7. Halaman 7 membahas mengenai kubus. Di situ ada 1 kubus, satuan. Ditumpuk ada berapa? Jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, kalau ini yang selanjutnya, nah di sini 1 kotak penuh. 1 kotak penuh berarti ada 100 ya. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Kita lihat contoh soal. Ini ada berapa ya? Kotak penuh 100. Di sini ada tumpukan 3 tumpukan secara penuh. Ya, ada angka 1 ya, kayak angka 1. 10, 20, 30. Dan di pinggirnya kita hitungnya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijumlahkan. Di sini 100 ditambah 30 ditambah 8. Dikotret di buku catatan jadi menghasilkan 138. Jadi dibaca 138.